Ya, jadi tes SKB kali ini adalah tes yang kedua. Yang kemarin hari pertama dari Kabupaten Tulungagung, hari kedua ini dari Kota Blitar, dan kita hanya satu sesi karena hanya 108 peserta. Dan tes kali ini SKB ini dari panitia pusat itu sudah melakukan perubahan yang sedemikian rupa, mempersempit ruang adanya sabotase atau adanya kecurangan dari IT ya. Jadi alatnya sudah begitu selesai langsung dimatikan dan dinyalakan beberapa menit sebelum tes. Di alat itu dimatikan semua ya. Bahkan DOS-nya itu, operasi sistemnya itu harus itu teknis lah. Saya sampaikan pokoknya intinya sudah diolah sedemikian untuk menjaga objektivitas dan integritas dari panitia dan peserta, dan sehingga peserta harus percaya penuh bahwa ini betul-betul sangatlah objektif. Jangan percaya pada siapapun yang bisa membantu dan sebagainya. Percaya pada panitia, dan yang pertama adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, takdir itu. Jadi peserta ini kita bekali untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dengan integritas, kejujuran maksudnya, agar tenang, tidak termakan untuk isu-isu yang bisa membantu dan sebagainya. Dan dari tes ini nanti akan diambil sekitar sepertiga lebih sedikit lah, karena ada yang ikutnya ada yang tidak ada 30% dari yang kemarin dari tes SKD. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan berbagai dari panitia pusat pelaksanaan daerah ini sudah menyiapkan dengan sebagainya, bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan teman-teman ASN atau CPNS yang berintegritas tinggi dan profesional. Yang Bapak, apakah sudah mencukupi Pak untuk pegawai PMK sendiri setelah CPNS yang kali ini? Masih kurang. Kita tuh ngajukan formasi itu, setiap formasi yang diajukan pasti di ACC Pak, ada separuhnya, ada 2/3-nya, ada 20%-nya dari formasi yang kita ajukan. Jadi antara CPNS yang baru dengan yang pensiun itu tidak seimbang. Jadi yang pensiun 100 itu ya CPNS paling 70, 80 itu kita terus berkurang. Ini yang kita sangat prihatin, hingga kita berusaha mengembangkan IT untuk membantu kekurangan ASN ini. Jadi untuk tahun depan ini dimungkinkan ada pengajuan CPNS baru lagi? Tiap tahun harus ajukan, tiap tahun harus ada, karena yang pensiun tuh tiap tahun kita itu sekitar 100-an orang yang pensiun itu. Terus ini nanti paling yang diterima kita 70. Bayangkan itu. 70-an sekitar nanti. Jadi kita masih kurang. Ini yang terus kita majukan ke Kemenpan dan BKN pusat agar mendapatkan informasi yang cukup sesuai kebutuhan yang kita harapkan. Pak Sek, terakhir harapan kepada peserta nanti yang andaikan menjadikan menjadi ASN di Pemkot itu seperti apa? Ya, saat ini saya pesan kepada adik-adik supaya mengikuti dengan baik. Nanti kalau diterima bergabung dengan Pemkot akan ketemu kita atau saya, dan saya berharap semua itu pinter ya. Tapi bagaimana memanfaatkan, menunjukkan kepandaiannya itu seoptimal untuk kinerja ya. Soalnya pandai aja tidak cukup, yang penting nanti kinerja itu bekerja dengan baik, profesional, jujur, kreatif ya, rajin, loyal, itu yang penting. Diikuti 108 peserta. Untuk yang diambil? Yang diambil 48 formasi. Iya. Kalau untuk yang ikut tes di luar Tulungagung mungkin Bapak formasi? Iya, ada 5 orang yang mengikuti di luar Tilok Tulungagung, ada di Kanrek di Surabaya, ada juga di BKN di Jakarta, dan juga di Jogja. Untuk ini
berapa sesi ya Pak kalau yang Untuk hari ini kita cuma satu sesi ya dari Kota Blitar karena formasinya juga tidak banyak, hanya 48, jadi totalnya ada 113 yang mengikuti, 108 mengikuti di Tilok Tulungagung dan 5 orang di luar Tilok Tulungagung. ya Bapak, apa saja Pak syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti SKB hari ini? Iya, tentunya dia sudah lolos passing grade di SKD kemarin dan di perankingan dia peringkat 1 sampai 3. Jadi masing-masing formasi itu pesertanya ada 3 orang. Kemudian syaratnya ya masih sama seperti ketika mengikuti SKD kemarin, harus menunjukkan hasil swab negatif dan juga kartu peserta dan KTP. Kalau ada peserta yang suhunya di atas 37,3, maka ada ruang khusus bagi mereka untuk bisa mengikuti seleksi SKB ini. Sejauh ini Pak, adakah yang terindikasi atau yang positif COVID? Iya, ada 1 orang yang terkonfirmasi positif dan tetap bisa melaksanakan dengan mekanisme khusus dan dilaksanakan hari ini juga di ruang yang sudah dipersiapkan. Bapak, ini diumumkan kapan Pak hasil SKB-nya? Ya, tentunya secepatnya karena nanti yang mengumumkan juga kita menerimanya dari BKN. Tentunya nanti akan segera diumumkan secara serentak. Mengenai hasilnya tentu masing-masing peserta sudah bisa menghitung sendirilah karena dia pasti tahu saingannya siapa dan berapa nilainya dan nanti bisa dihitung untuk skor akhirnya. Ya, Bapak, terakhir setelah lolos tahap ini, untuk tahap selanjutnya itu tahap apa Bapak? Iya, setelah dinyatakan lolos, nanti ada pengumuman yang lolos dan diterima. Tentu lanjutannya adalah pemberkasan untuk pengusulan NIP. Setelah NIP turun, ya nanti dia akan bekerja sebagai CPNS.